Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan grooming ikan mas koki saya selama kurang lebih 3 bulan. Bagi teman-teman yang belum menonton beberapa video saya sebelumnya, bisa dilihat di playlist saya ya. Pada playlist tersebut dapat dilihat progres atau grooming ikan mas koki rancu saya ini dari bulan ke bulan. Mulai dari proses unboxing, proses 1 bulan, 2 bulan, sampai dengan video ini dibuat. Selain itu juga, ada beberapa video lainnya yang masih berkaitan dengan dunia ikan, yaitu progres ikan lohan saya. Dan juga ada review-review lainnya terkait dengan susunan media filter talang dan media filter biologis yang saya susun pada media filter saya. Sebelum lanjut menonton, jika berkenan, mohon untuk di like and di subscribe ya, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk melakukan update video-video di channel saya ini. Dan jangan sungkan jika ada yang ingin bertanya agar disampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah, jika pertanyaan tersebut bisa saya jawab, pasti akan selalu saya jawab. Sekarang kita lanjut membahas koki rancu saya ya. Ikuti video ini sampai habis, karena terdapat informasi-informasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang sedang memelihara ikan mas koki di rumah. Alhamdulillah, ketika video ini dibuat, berarti sudah 3 bulan juga ikan ini saya grooming atau saya pelihara di dalam akuarium ini. Dan alhamdulillah, ikan ini sehat-sehat semua ya. Dan jumlahnya masih tetap sama, yaitu 19 ekor. Jadi, jika teman-teman ingin melihat bentuk dan kondisi semua ikan ini di 3 bulan ke belakang, bisa dilihat dari video saya sebelumnya yang ada di playlist saya. Kalaupun selama 3 bulan ini ada yang sakit, bisa teratasi dengan cepat. Nanti di video ini juga akan saya perlihatkan salah satu penyakit yang biasa menyerang ikan mas koki. Dan berdasarkan pengalaman saya, akan saya ceritakan juga sebab dan cara mengatasinya. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ikan koki ini cukup pesat ya. Bisa dilihat pada akuarium saya ini yang berukuran 80 x 40 dan x 50. Sudah terlihat agak sedikit sumpek, atau bisa dibilang sudah overpopulasi ya. Alhamdulillah, ada sedikit rezeki. Saya berencana untuk upgrade akuarium untuk koki-koki saya ini. Mungkin di video saya selanjutnya, saya akan sharing akuarium baru saya, karena memang saat ini sedang proses pre-order. Mudah-mudahan hasil akuariumnya sesuai dengan ekspektasi saya. Kita kembali lagi ke topik awal. Bagaimana sih cara saya merawat atau grooming ikan-ikan ini? Sebenarnya prinsipnya cukup simpel dan sederhana, yaitu kita kasih makan, lakukan WC, kita kasih makan, lakukan water change, dan itu yang biasa kita lakukan secara berulang-ulang. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah pemberian pakan dan bagaimana kita menjaga kualitas air di dalam akuarium kita. Nah, untuk saat ini, dalam pemberian pakan, saya menggunakan food timer. Untuk reviewnya bisa dilihat pada video saya sebelumnya ya. Saya menggunakan food timer merek Risen.
Dan settingan yang saya lakukan adalah dalam satu hari saya memberikan 4 kali makan, yaitu pada jam 7 pagi saya setting sebanyak 1 kali putaran, jam 10 pagi 2 kali putaran, jam 2 siang 2 kali putaran, dan jam 6 sore sebanyak 1 kali putaran. Menurut saya cukup membantu sekali food timer ini, khususnya bagi saya yang mempunyai rutinitas rutin yang harus saya lakukan setiap harinya. Nah, bagaimana sih saya menjaga kualitas air saya? Sebenarnya kita harus menjaga dan selalu melakukan monitoring kualitas air yang ada pada akuarium kita. Tentunya masing-masing dari kita pasti sudah mengetahui karakter dari tank kita. Sebenarnya, kalau menurut saya, tidak ada batasan kita minimal berapa hari sekali melakukan water change. Dan semua itu sebenarnya nggak ada standarnya. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Itu semua bisa kita tentukan sendiri dengan menyesuaikan tank kita dan berapa populasi ikan yang ada di dalam tank kita. Sebagai contoh, tank saya berukuran 80 x 40 x 50 dan diisi dengan 19 ekor ikan koki. Saya biasanya melakukan water change itu maksimal banget saya lakukan selama seminggu sekali. Nah, gimana kalau saya telat melakukan water change? Dari pengalaman yang saya alami selama memelihara ikan koki ini, kalau saya telat melakukan water change, kadang suka bermunculan bintik-bintik merah pada badan ikan koki saya. Nanti di video ini juga akan saya perlihatkan ya, terkait dengan bintik-bintik merah yang saya sebutkan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena kualitas air yang ada di akuarium saya sudah jelek dan banyak mengandung amoniak bekas kotoran-kotoran ikan koki. Tidak bisa dipungkiri bahwa kotoran ikan koki ini di atas standar kotoran ikan-ikan yang lain ya. Nah, gimana cara penanganannya? Cukup mudah teman-teman. Hanya kita melakukan water change dan menaburkan garam ikan sesuai dengan takaran kita. Insya Allah, selang beberapa hari, luka ataupun bintik-bintik merah tersebut akan hilang. Nah, gimana kalau kondisinya akuarium saya ini diisi oleh 3 ekor atau 6 ekor ikan? Pastinya akan berbeda ya. Bisa jadi water change yang saya lakukan tidak saya lakukan selama 7 hari atau seminggu. Mungkin juga bisa saya lakukan 2 minggu atau 3 minggu sekali. Kuncinya kita pahami karakter tank dan karakter ikan-ikan kita. Insya Allah memelihara ikan koki itu nggak sesulit yang dibayangkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Jadi sebenarnya itu kita lihat perbandingan tank kita dan jumlah populasi ikan yang berada di akuarium kita. Karena itu berkaitan dengan kotoran-kotoran yang dikeluarkan oleh ikan-ikan kita ini. Nah, ini dia salah satu ikan-ikan koki yang menjadi favorit saya. Bentuknya cukup lucu ya teman-teman. Berwarna putih dan badannya itu cukup bulat. Ada beberapa ikan di tank saya ini yang badannya atau bentuk bodinya seperti ini. Ini menjadi favorit saya banget nih, ikan yang ini. Mudah-mudahan kedepannya akan selalu sehat. Ya, syukur-syukur bisa berkembang biak di akuarium saya. Nah, selanjutnya yang mempunyai badannya mirip seperti yang putih tadi, itu yang berwarna orange teman-teman. Lucu ya?
Bagi teman-teman yang belum mengetahui, ini jenis koki rancu buffalo, sehingga jambulnya itu tidak terlalu banyak seperti layaknya ikan koki jenis lion chew dan lion head. Kalau yang putih ini badannya seperti koin ya, bulat seperti tahu bulat. Nah, inilah bintik-bintik merah yang saya maksud pada informasi yang saya sampaikan sebelumnya. Seperti ini teman-teman, jika saya telat melakukan water change, pasti di badan ikan tersebut akan muncul bintik-bintik merah. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, jika teman-teman melakukan tahapan-tahapan yang seperti saya sebutkan, insya Allah ikan-ikan yang teman-teman pelihara akan sehat. Yang penting kita selalu jaga kualitas air dan kebersihan akuarium kita. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk di like and di subscribe video saya ini. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.